Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan acara pementasan teater Inong Aceh dengan judul Genting yang dilaksanakan pada hari ini segera akan kita mulai. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Zia Ulhaq. Kepada Ustadz dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD Taman Budaya Aceh. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Eli Zuarni SSN. Kepada Ibu Eli Zuarni SSN dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan untuk ikut menyaksikan pergelaran teater Inong Aceh ini. Dan tidak lupa salawat dan salam kita sembahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati para pemain teater dan seluruh kru yang terlibat dalam pagelaran ini. Dan para pemirsa di rumah dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh karena beliau tidak bisa hadir bersama kita pada hari ini karena sedang melaksanakan tugas dinas lainnya. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, mengawali acara kita pada hari ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan pagelaran Teater Inong Aceh tahun 2021 yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pagelaran Teater Inong Aceh tahun 2021 ini merupakan kegiatan yang memberikan ruang kepada para seniman teater untuk dapat meningkatkan kreativitas dan menumbuh kembangkan bakat berkesenian di Aceh ini. Wujud dari ekspresi yang lahir dalam karya seni teater yang dikolaborasikan dengan tari dan musik tersebut merupakan kreativitas yang dapat membuat suatu karya akan lebih menarik dan memiliki nilai artistik yang tinggi. Penggarapan pertunjukan Teater Inong Aceh Genting ini didasari dengan ide yang bermula dari keresahan beberapa seniman teater dan pemerhati seni terhadap perkembangan dan keberadaan teater di Aceh yang selama ini banyak masyarakat meragukan keberadaannya. Akhirnya pertunjukan virtual Inong Aceh menjawab kondisi real bahwa pandemi tak menyurutkan kreativitas untuk terus berkarya. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, Taman Seni dan Budaya Aceh masih banyak kekurangan baik sarana maupun prasarananya. Pemerintah daerah akan terus memperhatikan perkembangan sarana maupun prasarana yang lebih memadai lagi. Selain itu, pemerintah daerah juga akan meningkatkan program di bidang seni pertunjukan dalam tahun-tahun mendatang. Event seperti ini diharapkan dapat terus digelar secara berkesinambungan, disertai evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pagelaran sehingga banyak diminati oleh masyarakat Aceh khususnya dan para wisatawan asing serta domestik umumnya. Dengan terselenggarakannya kegiatan pagelaran seni teater ini diharapkan agar masyarakat khususnya para pemuda sebagai pelopor semangat kebangsaan dalam kebinekaan dapat lebih melestarikan dan menjaga nilai-nilai tradisi budaya Indonesia khususnya Aceh sehingga seni dan budaya Aceh dapat terus dinikmati hingga ke anak cucu kita dan tetap terjaga kelestariannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pagelaran seni teater tahun 2021 dengan ini resmi dimulai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Thorik
Kepada Ustadz Thorik dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba waliwalidina walhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ووالدنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pementasan teater Inong Aceh yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan UPTD Taman Budaya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh. Pertunjukan teater genting mengangkat tentang kegelisahan dan realitas perempuan Aceh saat ini, dulu dan masa depan melalui kerja tim yang kreatif dan solid. Bermula dari kegelisahan Ai Nurlaili, Hema Marlini, Mahdalena dan Aulina Adami yang rindu untuk kembali berpentas bersama. Mustika Permana menggagas ide pertunjukan teater Inong Aceh. Disahuti Putriga Zuarni dan Tenri dalam satu tim yang sama. Azari Ayub menerjemahkan ke dalam naskah yang ditulisnya dengan mengangkat dan menuangkan kegelisahan perempuan saat ini yang terjebak dalam fata morgana kehidupan yang semu dan ketidakadilan yang tak berkesudahan. Peran perempuan baik di ranah domestik juga pelibatannya di panggung-panggung perpolitikan masih sangat mekanis dan kering dari makna dan model kepemimpinan yang pernah ada. Sementara jauh beberapa abad silam, para leluhur Inong Aceh telah memperjuangkan ranah dan kiprah perempuan dalam memimpin bangsa dan berusaha keluar dari carut-marut dan kelemahan pemimpin laki-laki yang tolol dan penakut. Mustika Permana selaku sutradara menerjemahkan kegentingan yang dihadapi oleh para perempuan Aceh dalam lakon panggung yang artistik, tegas dan lugas. Imajinasi penulis menjadi realita pentas yang mampu mencongkel semangat dan rasa percaya diri penonton sebagai manusia yang bangga dilahirkan dari rahim perempuan. Inilah tim produksi Genting. Marilah kita sama-sama menyaksikan pementasan teater Inong Aceh dengan judul Genting.
Tidak di dunia, tidak di akhirat, kau selalu saja menggangguku. Kamu marah? Orang suci tidak boleh cepat marah. Pergilah, jangan ganggu aku yang sedang berzikir. Maafkan kami, Pocut. Ada sesuatu yang genting, makanya kami datang menjumpaimu. Genting? Kegentingan apa lagi? Kegentingan sudah berakhir sejak kita dikalahkan orang kafir. Tidak. Kegentingan belum berakhir. Ada atau tidak ada kita di dunia sana, pertempuran masih terus berlangsung. Apa sebenarnya yang terjadi, Junya? Sepertinya keadaan di dunia manusia semakin memburuk. Aku berkali-kali mendengar ratapan kesedihan seperti tanda bahaya. Kafir-kafir itu memang biadab. Aduh, kan sudah berulang kali kukatakan bahwa kafir telah lama dikalahkan. Mereka telah menyerah dan angkat kaki dari negeri ini. Ini persoalan yang terjadi di antara sesama anak cucu kita sendiri. Kejam. Bisa kau jelaskan pelan-pelan? Ya, memang senang kalau kafir sudah dikalahkan. Akan aku jelaskan sambil jalan. Sekarang kita harus bertemu dengan dua leluhur sebelum kita. Termasuk bertemu dengan si burung dalam sangkar. Jaga mulutmu. Tidak pernah adakah seorang lelaki selama kau di dunia memberimu kolam kehidupan? Sudah mati pun masih iri soal duniamu. Laki-laki kau bilang? Memang kau kenal mereka? Ayo, mereka sudah menunggu. Tenang saja, Ciknya. Jangan terburu-buru. Sebenarnya kita ini sudah mati. Tapi manusia di dunia sana belum mati. Masih bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Belum mati. Belum mati. Datanglah dengan Omar Khayyam yang tua dan tinggalkanlah yang bijak untuk berbicara satu hal yang pasti, bahwa kehidupan berjalan cepat. Satu hal yang pasti dan sisanya adalah dusta. Bunga yang pernah sekali mekar mati untuk selama-lamanya. Tapi Omar Khayyam tidak pernah tua, tidak pernah mati, Ratu. Itu karena kita masih melantunkannya di sini, Ibunda. Mungkin. Tapi aku tidak mengetahui. Ratu juga mengagumi Omar Khayyam. Ada banyak hal yang Ibunda tidak ketahui. Apalagi yang tidak aku ketahui. Ratu menguasai samudera. Ratu yang berkuasa atas mutiara dan gajah. Ratu yang berbicara dengan bangsa asing dengan dagu yang tegak, yang disegani bangsa kulit putih. Dan Ratu Pelit yang menyelamatkan keuangan negara, dari ketamakan laki-laki.
kau belum bisa melupakan soalan itu sampai di alam kubur sini. Ya, seperti kau lihat sendiri, masa depan sudah mengubur apa yang telah kita berdua bangun dengan susah payah. Masuk menghapus peran kita dalam menyelamatkan negara ketika genting. Termasuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh para laki-laki tua yang tolol. Dan penakut. Kenapa dengan penakut, Ibunda? Penting sekali. Apa kau tidak ingat bagaimana mereka berkali-kali gemetar saat berhadapan dengan musuh, saat berhadapan dengan masalah, saat berhadapan dengan keraguan-raguan. Berkali-kali mereka bersembunyi di balik punggung kita. Ya. Karena saking ketakutannya, mereka menginjak jubahnya sendiri dan jatuh di hadapan kita. Apa kau merasa kasihan saat mereka terjatuh dan terpijak jubah mereka sendiri? Kasihan. Kasihan. Itulah kelemahan kita, Ibunda. Berkali-kali kita meminjamkan keberanian kita untuk menyelamatkan jubah mereka. Siapa Ratu? Tentu saja para laki-laki tua itu. Termasuk Omar Khayyam. Khayyam tidak pernah tua. Khayyam tidak pernah mati. Dan Khayyam bukan saudara laki-laki kita. Saudara laki-laki kita semuanya biang masalah. Saat itu kita bahkan tidak punya waktu untuk bernyanyi. Bahkan mereka membuat kita tidak saling mengenal. Aku dikurung di dalam sangkar emas. Perempuan tidak pada saat perang, tidak pada saat damai, selalu diperlakukan seperti barang. Makanya kita sendiri yang harus menghancurkan sangkar itu. Kau tidak bisa diduga, Ratu. Tapi sayang, saat kau menghancurkan sangkarnya, burungnya sudah pergi ke alam kubur. Siapa di sana? Aku yang mulia, Jutnya. Pocut, Ratu. Ini Mutia, Ratu. Siapa yang membawa kalian ke sini? Mereka. Masih masa depan? Masih masa depan, Ratu. Sampai di mana masa depan? 2021, Ratu. Satu hal yang pasti, bahwa kehidupan berjalan cepat. Lalu apa lagi yang menghubungkan masa depan dengan keabadian kita? Aku mendengar panggilan tanda bahaya. Aku juga mendengarnya. Orang hidup memang selalu harus membutuhkan orang mati. Tapi bukankah memang begitu? Maksudmu, maksudku. Bukankah dalam suatu masa orang hidup harus menyelesaikan masalahnya sendiri? Seperti kita menyelesaikannya pada masa masing-masing. Tapi mereka tidak bisa melepaskan kita, Pocu. Harus bisa. Itu adalah urusan orang hidup. Oh, jadi itu mengapa kamu terus beribadah setiap waktu
agar tak lagi mendengarkan jeritan mereka yang terus saja memanggil. Cukup. Segenting apa? Mengatasnamakan tafsir yang sempit, perempuan dikembalikan ke dunia yang mereka anggap pantas, mengurus anak, menyiapkan makanan di atas meja, dan menemani suami di tempat tidur. Selain itu, bukan dunia perempuan. 2021 masih seperti itu. Persoalan yang sudah kita tuntaskan bahkan sejak 2 abad lalu. Persoalan masih sama. Ratu sudah menghancurkan sangkarnya bahkan sebelum kalian lahir. Yang menjadikan ini genting adalah karena belenggu masa lalu semakin kuat. Cuma budak yang terbelenggu. Ya, mereka memang budak. Budak masa lalu. Mereka membajak nama kita hanya untuk membuktikan bahwa perempuan diberi tempat yang sama seperti laki-laki. Cuma itu yang mereka bisa. Siapa yang kau maksud dengan mereka? Pemimpin mereka. Lalu bukankah kaum kita juga pemimpin? Yang kita takutkan terjadi, tidak akan pernah ada lagi perempuan yang akan memimpin di negeri ini. Mereka menganggap kita tidak mampu. Hina betul masa depan. Bukan, Ratu. Mereka takut kalau ternyata kita bisa lebih baik. Ya. Dulu pun seperti itu. Sejarah lebih memuji dia. Padahal boros minta ampun dan penakut luar biasa. Lalu selama dipimpin oleh laki-laki, apakah menjadi lebih baik? Ai, kalau sudah baik, nggak perlu lagi kita dibangunkan untuk teater ini. Edina, jadi ini cuma sandiwara. Gak usah dibahas kata sutradara, Ai. Kau masih saja tidak berubah, Mutia. Persoalan penting selalu kau buat main-main. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ingat Mutia, kau ini sudah mati. Ini bukan duniamu yang dulu. Aku merindukan kehidupan dunia beserta kolamnya, Pocut. Kita sedang tidak membahas tentang dirimu, Mutia. Kita sedang membicarakan kegentingan masa depan. Lihat, bagaimana masa depan memperalat kita. Bagaimana sejarah dengan penuh semangat membicarakan keberanian kita. Membicarakan keputusan-keputusan sulit yang kita buat di masa lalu. Masalahnya, mereka pikir semuanya itu turun dari langit. Lalu mereka memajang gambar kita di kalender, buku-buku pelajaran, atau kalau cukup beruntung, masuk ke dalam gambar mata uang. Apakah kaum kita tidak terbiasa lagi merebutnya? Nah, disitulah letak persoalannya yang mulia. Padahal kita sudah mengajarinya dengan cukup jelas. Yang aku sedihkan, tempat yang mereka bilang dunia adalah sumber kekerasan untuk kaum perempuan. Kalaulah aku hidup sekarang, sudah kupotong leher mereka. Kau tidak akan mampu melakukannya kalaulah kau hidup di zaman sekarang. Kenapa tidak mampu? Untuk sampai tahap itu, kau tidak harus punya keberanian saja, tapi kau harus bisa mengambil keputusan untuk menentukan apa yang seharusnya kau lakukan. Kau meragukan apa yang aku lakukan, bukan keputusanku sendiri. Dengar, aku membuat keputusanku sendiri. Percuma kita dibangunkan hanya untuk membicarakan hal yang sama. Nasib mereka harus diubah oleh tangan mereka sendiri.
Mereka tidak bisa terus-menerus sembunyi di bawah bayang-bayang kita. Kita memang salah. Salah. Terlalu banyak melahirkan laki-laki manja dan penakut. Aduh ibu, rahim kita tidak salah. Kesalahannya adalah dalam situasi genting kita rela berada di depan. Selalu begitu. Sementara mereka bersembunyi ketakutan. Ketika kemenangan sudah di tangan, kita menurut saja ketika disuruh kembali ke belakang. Persis. Sampai mati pun aku tidak akan pernah lupa soal itu. Kalaulah sampai sekarang kita masih disebut-sebut, itu dikarenakan mereka sempat mempunyai pemimpin perempuan. Tapi apa? Tapi bukan pemimpin perempuan yang mereka pilih. Kita memilih diri kita sendiri. Kalaulah kita hidup di zaman sekarang, kita akan disuruh duduk manis di belakang dan menerima keputusan mereka bulat-bulat. jadi bagaimana menurut Ibunda dan Ratu? Masa depan harus paham. Kalau perjuangan ini harus direbut. Seperti yang semua sudah kita lakukan. Tidak ada hadiah dari tangan siapapun yang menghukum kita. Kau dengar itu, Ratu? Kau dengar apa yang mereka bicarakan? Bertemu dengan mereka membuatku bangga dengan rahimku. Bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Demikianlah kita sudah menyaksikan bersama-sama pementasan teater Inong Aceh dengan judul Genting. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya di channel YouTube Taman Budaya Aceh. Saya selaku pembawa acara Cut Ratna mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.